Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Artono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subasito. Oke guys, di video kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah dari teman seperjuangan kita PMI Korea yang baru 1 minggu sampai di Korea, nangis pengen pulang. Aku cerita ini pengen ketawa sebenarnya, tapi ini bukan sebuah bahan untuk dijadikan ejekan yo. Ya wes, seperti apa kronologinya, daripada kalian penasaran, kita simak video ini sampai habis ya. Yuk langsung saja, cus. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Artono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di sini, terima kasih banyak. Sehat selalu dan sukses. Nggak panjang lebar, ini langsung saja aku mau menceritakan teman kita ini yang pejuang devisa dari Indonesia. Itu beliau ini badannya gede, tegap, mantan kuli panggul di Indonesia, bahkan kerjaan kasar pernah dijalani, pernah kerja di Malaysia, dan juga pernah dicambuk sampai pakai rotan 2 kali karena ketangkep di Malaysia ilegal. Tetapi pas kerja di Korea baru 1 minggu beliau ini nangis pengen pulang. Aduh ya Allah, jujur dari pertama kali aku denger beliau nangis pengen pulang itu aku ada satu rasa yang pengen ketawa tapi takut dosa. Terus yang kedua, emang gimana lagi, emang Korea itu dibutuhkan mental yang kuat guys, bukan kaleng-kaleng. Jadi nggak seperti yang kamu kira kalau di Korea itu enak orangnya kayak di drama-drama. Enggak guys, enggak. Korea tak seindah drama. Yowes, kronologi ini tak ceritain. Ini sebut saja teman kita, inisialnya tak sebut siapa ya ini. Namanya ini Mas Bakoh, tak sebut aja Mas Bakoh. Jadi Mas Bakoh ini adalah teman seperjuangan kita yang berasal dari kota Purwodadi, teman satu LPK saya. Terus beliau ini terbang setelah saya terbang, beda sekitar 1 tahunan. Masnya ini dapat di sebuah pabrik di Daejeon, Gyeonggi-do. Ini beliau kerja di pabrik las tabung gas. Jadi beliau ini ngelas tabung gas, tetapi masnya ini kok seminggu minta pulang. Itu kenapa? Karena ternyata di pabriknya ini nggak ada seniornya sama sekali, nggak ada orang Indonesia. Dan di daerah situ pun bahkan nggak pernah ketemu ada orang Indonesia. Loh kok bisa? Yo bisa lah, begitu udah sering terjadi di Korea. Karena mungkin bosnya pertama kali ngambil orang Indonesia karena ada cerita orang Indonesia itu bagus, kalau nggak buat perbandingan sama negara lain. Dan Mas Bakoh ini seniornya ini bukan orang Indonesia, yaitu seniornya ada orang Thailand sama orang Mongol kalau nggak salah. Kenapa kok minta pulang? Yo karena beda negara. Mungkin masnya ini juga di pekerjaan mengalami beberapa hal miskomunikasi. Namanya senior bukan dari negara sendiri kan pastinya untuk pengertian juga agak sulit. Wong dari negaranya sendiri aja terkadang ada kayak crash, nggak mau ngajari, maksudnya pengertiannya kurang juga ada, namanya manusia. Dan satu ketika ini masnya ini ditaruh di sebuah, karena kamarnya penuh semua, Mas Bakoh ini disuruh tidur sama temen orang Thailand. Tidurnya sama orang Thailand. Terus hari pertama sih masih biasa, hari kedua biasa, terus hari ketiga ini masnya ini karena mungkin lelah kerja, ini masnya tidurnya ngorok. Ngorok. Terus dari orang Vietnam ini kan karena Vietnam apa Thailand Vietnam ini merasa terganggu, terus ngusir Mas Bakoh ini nggak boleh tidur di kamarnya. Ya wes, Mas Bakoh dimarahin nggak boleh tidur di kamarnya, lagi tidur capek-capek dibangunin. Akhirnya Mas Bakoh pindah tidur di tempat ruangan jemuran yang pas musim panas waktu itu ada banyak nyamuknya guys. Ya wes, aku pun waktu itu dikabari, ada yang ngabari itu, ini Mas Bakoh ini di sana begini. Pas waktu itu aku masih di pabrik pertama, belum pernah pindah. Aku pun sebenarnya pas awal-awal adaptasi juga pun mengalami hal-hal yang pernah tak ceritain itu juga. Terus akhirnya aku karena sibuk itu nggak ada waktu guys. Dan pada satu kesempatan itu aku ada libur musim panas itu
ada sebuah pengajian di kota Kumi. Alhamdulillah aku menghadiri pengajian itu, dikabari temanku ini ada pengajian di Kumi, mau ikut enggak? Kumi ini deket, tak lihat-lihat kan Kumi ternyata ini deket sama Dijon, dan akhirnya aku ke Kumi bareng rombongan satu bis ke Kumi. Habis pengajian terus aku ngajak temanku, ketemu sama temanku ini namanya Mas Kim Kiman yuk. Mas Kim Kiman ajak ke Dijon, dan waktu itu banyak banget ternyata itu aku bersama rombongan ketemu sama banyak orang Dijon, ada Mas Jun, ada juga pokoknya ada banyak lah, satu rombongan itu aku bareng Mas ya wis bareng, terus akhirnya naik kereta sampai Dijon Yok, dan sampainya di Dijon Yok ini tak lihat alamatnya, ternyata alamatnya ini bukan kaleng-kaleng, dari Dijon Yok ini perjalanan masih 1 jam lebih, 1 jam lebih loh guys, bener-bener pelosok, itu pun perjalanan malam, untung musim panas, aku pakai celana pendek, terus bisnya ada AC-nya, jadi nggak terasa capeknya guys, karena semangat pengen ketemu ini tetangga, soalnya masalahnya tetangga guys. Kayak misal nggak tak parani, misal sampai beliau pulang ini aku mikirnya kasihan gitu loh, cuma maksudnya perjuangannya yang panjang, aku pun merasakan perjuangan ke Korea itu yang nggak mudah. Mosok iyo pulang 1 minggu kan sayang banget, sedangkan ada anak istri yang harus dinafkahi. Makanya aku datang ke sana, sampai sana itu waktu itu aku malam-malam sampai sana. Terus karena di pabriknya ini nggak boleh ada orang main, ini tak temui di deket sama tempat kerjaannya, di motel, deket motel situ. Beliau ini dianterin temennya orang Mongol, untung orang Mongolnya ini masih baik, kalau nggak ada orang Mongol yang agak baik ini Mas Bakoh ini nggak bakal betah. Dianterin, aku ketemu sama orang Mongolnya ini, orang Mongolnya sebenarnya juga piye yo dibilang baik juga nggak baik-baik banget ya. Aku di sana ditodong disuruh beliin minuman, orang nggak kenal ditodong suruh beliin minuman loh, aku didorong-dorong loh, dipaksa loh, suruh beliin bir sama soju. Wes pantesan. Aduh. Ya wes guys, akhirnya kita nginep di motel, terus tak beri semangat, motivasi. Aku waktu itu sama Mas Kim Kiman sama satu orang lagi itu namanya siapa? Namanya siapa Mas? Mas apa kayak? Junedi. Bukan. Yang ikut bukan Mas Junedi. Mas siapa itu yang orang Kebumen dapat istri orang Wolo itu loh. Oh, Mas Yanu Parlin. Mas Parlin ya, sama Mas Parlin ini akhirnya tak semangati, tak kasih semangat. Terus pas paginya itu beliau tak anterin ke masjid. Tak anterin ke masjid guys. Kenapa kok tak anterin ke masjid? Karena beliau ini nggak pernah ketemu orang Indonesia, dan di sana bener-bener pelosok banget. Tak antar ke masjid, tak kenalin sama orang-orang masjid. Ini Mas Parlin ini di masjid, terus ada Mas Junedi, ada banyak orang di masjid ini, kalau butuh apa-apa main ke masjid aja. Hingga akhirnya Masnya ini tiap minggu ke masjid. Kenapa kok tak anterin ke masjid? Karena di masjid ini banyak teman-teman Indonesia yang contohnya maksudnya contoh yang bagus loh, bisa untuk pergaulan bagus ke depannya gitu. Jadi nggak salah pergaulan. Kalau kita ketemu orang Indonesia tapi orang Indonesianya itu pergaulannya udah nggak bener, aku malah jadi merasa bersalah. Dan akhirnya alhamdulillah Masnya ini betah sampai sekarang guys. Terus habis dari masjid itu aku nggak langsung pulang guys, terus tak anterin lagi ke pabriknya. Aku naik bis sampai pabriknya. Ternyata dari halte terakhir itu sampai pabriknya Masnya ini masih naksi guys. Bener-bener pelosok banget. Naksi itu kalau nggak salah seingatku itu masih sekitar 15 ribuan. Naksi 15 ribu itu yo lumayan loh guys. Berapa kilo yo sekitar 15 kiloan. Yo tak maklumi sih kalau emang begitu, aku nggak masuk. Terus akhirnya tak anterin pulang. Aku sama Mas Kim ini pulang. Akhirnya pulang naik bis, balik lagi ke sini, dan masih kabar-kabaran, komunikasi. Alhamdulillah akhirnya di masjid itu betah, terus pengen pindah, dikasih solusi sama orang-orang masjid karena sering ke masjid juga. Akhirnya Masnya ini alhamdulillah bisa pindah. Jadi satu hikmah yang bisa kita petik, satu pelajaran ini, kalau misal teman-teman nggak ada orang Indonesianya, coba cari saja di masjid. Di masjid orang Indonesia banyak, dan insya Allah pergaulannya akan bagus. Dan
Bakoh ini sekarang betah. Kemarin sempat kontak saya, terakhir itu cuti ke Indonesia. Habis cuti tak tanyain lagi, gimana Pak nanti mau pulang berapa tahun, dan Pak Bakoh ini sekarang pengen re-entry guys. Iya kan, yang tadinya seminggu pengen pulang malah ternyata betah pengen re-entry, karena satu, karena pergaulannya udah nyaman, kenal banyak orang. Karena kalau misal kita capek, obatnya yaitu ngobrol sama teman, sekedar teman berdua, menurut ada teman sharing buat kita curhat, itu akan membuat kita betah. Tentunya dengan semangat karena kita mendapatkan gaji, guys yo. Terus di rumah ada motivasi anak istri, misal ini mau bangun rumah, udah bikin ruko juga. Ini tak lihat kemarin kakakku sempat lewat itu, kakakku lewat depannya itu bikin ruko, bikin usaha. Alhamdulillah banget. Aku pun ikut seneng dengernya, meskipun sekarang komunikasi udah agak jarang. Jadi buat teman-teman mungkin kalau menemui hal yang seperti itu, yo awalnya pasti ada untuk yo jangan langsung pulang gitulah. Pokoknya sayang banget prosesmu, maksudnya sia-sia gitu. Yo tetap berjuang, kalian pasti kuat karena perjuanganmu belajar dan lulus itu belum mulai. Perjuangan yang sesungguhnya ketika teman-teman ini sampai di Korea sini guys, dengan segala jenis rintangan. Pokoknya satu hal yang harus teman-teman ketahui pas awal di sini itu adalah masa penyesuaian atau masa adaptasi, dan itu pun nggak sebentar karena satu budaya, dua dari bahasa, dan juga pokoknya wis beda lah, harus penyesuaian dulu. Nanti kalau emang udah nggak itu cari solusi, banyak solusi. Intinya jangan langsung memutuskan untuk pulang, karena kalau udah pulang tak jamin teman-teman bakalan nyesel. Penyesalan itu datangnya belakangan, kalau datangnya awal itu namanya rencana. Yowes guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, boleh di like dan share sebanyak-banyak ke media sosialmu, biar teman-teman yang lain juga tahu dan termotivasi, terinspirasi dari kisah Pak Bakoh ini yo. Yowes, makasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan mungkin bila ada pertanyaan, teman-teman ini bisa komentar di sini ataupun DM di Instagram, di Facebook ataupun di TikTok. Yowes, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tetap semangat buat yang salam sehat, buat yang baru proses, tak doain lancar sampai sini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never say